Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran geografi. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di bab 5. Dan ini adalah pembahasan terakhir, yaitu tanah dan lahan. Kita mulai dari pembahasan tentang tanah. Seperti yang kita tahu, tanah adalah bagian dari permukaan bumi yang tidak tertutup air dan terdiri dari beberapa lapisan termasuk mineral dan bahan organik di dalamnya. Tanah memainkan peran penting dalam mengatasi bencana alam serta benda-benda yang menahan erosi. Meskipun tanah juga sebetulnya dapat terkikis. Ibu yakin setiap hari kalian pasti sering dong melihat tanah. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan lebih detail mengenal tentang tanah. Kita mulai dari proses pembentukannya ya. Berikut ini adalah gambar pemantang dari simulasi proses pembentukan tanah. Gambar yang pertama menjelaskan tahap awal pelapukan batuan induk yang nanti akan menjadi tanah. Pelapukan batuan induk pada tahapan ini dapat terjadi melalui proses pelapukan fisik, pelapukan biologis, ataupun pelapukan mekanis. Kemudian pada gambar yang kedua adalah proses pelunakan struktur, di mana batuan induk yang telah mengalami pelapukan akan menjadi lebih lunak akibat terkontaminasi air dan udara. Pada gambar ketiga, ketika struktur batuannya sudah melunak, maka akan mulai tumbuh tumbuhan seperti lumut akan tetapi lebih besar dan akarnya dapat masuk ke celah-celah batu sehingga batuan induk yang tadi sudah melunak akan kembali terpecah sehingga menjadi partikel yang lebih kecil. Pada tahapan akhir proses pembentukannya adalah proses pemupukan, di mana tanah yang awalnya hanya mengandung mineral akan menjadi lebih subur karena mengalami pelapukan organik yang berasal dari hewan ataupun tumbuhan yang telah mati. Setelah kita pahami dari proses pembentukannya, kita akan membahas tentang apa sih fungsi dari tanah. Nah, ini dia. Ibu hanya menampilkan 3 dari sekian banyak fungsi yang dimiliki oleh tanah. Untuk lebih lengkapnya, jadikan ini sebagai pertanyaan dan kalian jawab sebagai kuis untuk pekan ini. Berikutnya kita membahas tentang komposisi tanah. Tanah memiliki 5 komponen dasar sebagai penyusunnya. Yang pertama adalah mineral. Mineral pada tanah terdapat sebanyak sekitar 45-49%, di mana terbagi 2 jenis, ada primer dan ada sekunder. Jika mineral primer adalah bahan tanah yang mirip dengan bahan induk dari mana mereka terbentuk, misalnya pasir dan lanau, sedangkan mineral sekunder adalah hasil pelapukan mineral primer yang membentuk mineral baru yang lebih stabil seperti tanah liat. Kemudian untuk komponen yang kedua adalah air. Air membentuk sekitar 2-50% dari volume tanah. Pada tanah, air memerankan peran yang sangat penting dalam mengangkut nutrisi ke tanaman dan organisme tanah lainnya. Komponen berikutnya adalah bahan organik. Bahan organik ditemukan di tanah dengan laju 1-5%. Bahan organik biasanya berasal dari tumbuhan dan hewan yang mati, yang menjadikan tanah lebih subur dan tentunya bagus untuk meningkatkan produktivitas pertumbuhan tanaman. Komponen selanjutnya adalah udara. Udara menempati ruang di tanah sekitar 2-50%. Udara di sini sangat penting ya perannya sebagai respirasi akar tanaman dan mikroba. Yang terakhir adalah komponen mikroorganisme. Mikroorganisme adalah elemen dasar terakhir dari tanah dengan kurang dari 1% dari volume tanah. Mikroorganisme yang dimaksud di sini adalah seperti cacing tanah, nematoda, ganggang, bakteri, dan lain-lain. Mikroorganisme di sini bertindak sebagai pengurai utama bahan organik mentah menjadi humus yang kaya akan nutrisi untuk pertumbuhan tanaman. Pembahasan selanjutnya adalah karakteristik tanah. Jadi secara umum, sifat-sifat fisik tanah yang dapat kita amati adalah yang pertama, keasaman tanah, di mana tanah yang subur adalah tanah yang memiliki nilai pH 6-7. Untuk warna tanah, biasanya menandakan faktor pengaruh kadar bahan organik dan mineral pada tanah. Dan yang ketiga, tekstur tanah. Di sini yang dimaksud tekstur tanah adalah ukuran partikel-partikel yang terdapat pada tanah ya. Yang keempat adalah struktur tanah.
Struktur tanah adalah ikatan partikel-partikel tanah yang dapat berbentuk gumpalan, butir, kubus, lempeng, atau remah dan prisma. Kemudian, permeabilitas tanah yaitu kemampuan tanah dalam menyerap air. Dan yang terakhir adalah konsistensi, di mana sifat tanah seperti tanah basah yaitu sifatnya gembur dan teguh. Sedangkan untuk tanah yang kering sifatnya lunak serta keras. Pada slide selanjutnya, kita disajikan dengan jenis-jenis tanah. Tanah di sini adalah tosol, pedosol, margel, laterit, humus, vulkanis, aluvial, gambut, serta podsolik. Dan setiap jenis-jenis tanah tersebut memiliki ciri khasnya sendiri. Ibu akan ambil salah satu contoh, tanah vulkanis. Tanah vulkanis ini dia biasanya terdapat di sekitaran gunung api karena berasal dari batuan induk yang berasal dari aktivitas vulkanisme. Tugas berikutnya untuk kalian pada pertemuan kali ini, silahkan cari persebaran jenis tanah yang terdapat di Indonesia. Misalnya, tanah latosol biasanya terdapat di daerah apa? Kalian cari daerah persebarannya sampai jenis tanah podsolik ya. Masih pembahasan seputar tanah, kalian di sini disajikan dengan gambar pemantang horizon tanah. Dari gambar tersebut, kita bisa melihat bahwa tanah kita itu terdiri dari beberapa lapisan. Nah, lapisan-lapisan ini disebut dengan horizon. Jadi, ada dari horizon O sampai bedrock. Nah, perlu kalian ketahui dari setiap masing-masing lapisan itu berbeda-beda ya ciri khasnya. Seperti pada horizon O yang lebih banyak terkandung bahan organik sehingga lapisan tersebut lebih subur. Lapisan ini berada paling atas ya. Dan untuk horizon A, dia berada tepat di bawah horizon O. Nah, pada horizon ini, disinilah terdapat benih-benih tanaman serta akar-akar dari tumbuhan. Karakter dan cirinya masih sama ya, berwarna gelap dan terdiri dari humus serta campuran partikel mineral lainnya. Dimulai dari horizon E sampai ke bawah, warna tanah cenderung lebih terang. Nah, ini menandakan bahwa unsur hara atau kandungan organik pada lapisan tersebut semakin berkurang. Semoga dapat dipahami ya. Nah, setelah kita mengetahui banyak mengenai tanah, selanjutnya kita akan membahas tentang lahan. Apa sih perbedaan lahan dengan tanah? Emangnya tanah sama lahan beda ya? Yap, betul sekali. Jawabannya adalah berbeda. Kenapa? Yaitu karena tanah adalah merupakan bagian dari lahan. Tanah merupakan bentuk fisik yang dilihat dari unsur dan juga asal terbentuknya, sedangkan lahan merupakan lingkungan yang terdiri dari unsur-unsur tanah, iklim, air, dan juga vegetasi yang ada di atasnya. Nah, karena sudah tahu lahan itu apa, kita akan lanjutkan pembahasan yaitu perbedaan lahan potensial dengan lahan kritis. Langsung saja ya, untuk lahan potensial merupakan sebidang lahan yang dapat memberikan produk secara optimal per tahun per satuan luas. Jadi umumnya lahan potensial itu dikaitkan dengan sektor pertanian, sehingga lahan ini mempunyai kemampuan untuk produksi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, karena kemampuannya, lahan potensial haruslah dikelola dengan arif dan bijaksana. Supaya apa? Supaya bisa bertahan sampai generasi anak cucu kita nanti. Sedangkan kebalikan dari lahan potensial ada lahan kritis, di mana lahan kritis adalah sebidang lahan yang penggunaan atau pemanfaatannya tidak sesuai dengan kemampuannya. Ciri-ciri dari lahan kritis yaitu diantaranya lahannya bersifat tandus, gundul, tidak dapat dijadikan lahan pertanian, dan tingkat kesuburan tanahnya sangat rendah. Aduh, sayang banget ya kalau sumber daya tanah kita jadi seperti ini. Jadi, ini akan dijadikan pertanyaan terakhir pada pertemuan kita kali ini. Tugas kalian yang ketiga adalah coba sebagai generasi milenial, kalian harus memberikan satu pemecahan upaya atau solusi apa saja yang dapat dilakukan sebagai tindakan nyata dari konservasi tanah. Jadi totalnya kalian punya 3 pertanyaan yang harus kalian jawab pada pertemuan kali ini ya. Pertanyaan dan instruksi selengkapnya nanti Ibu akan tulis di deskripsi box pada video ini. Sampai juga akhirnya kita di penghujung pembahasan kita pada bab 5 dinamika litosfer, yaitu ditutup dengan
informasi di mana saja kalian bisa mendapatkan data-data yang berkaitan dengan geologi dan geofisika serta litosfer bumi kita. Lembaga-lembaga tersebut diantaranya LAPAN, BIG, BPN, dan Bappenas. Sampai di sini saja pembahasan kita untuk bab 5. Semoga apa yang kita pelajari itu dapat mendatangkan manfaat, berkah, serta pahala untuk kita bersama. Amin. Terima kasih kalian sudah menyimak pembelajaran ini. Semoga pembelajaran yang Ibu berikan dapat mudah dipahami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.